saya menyampaikan saja penyambung lidah karena menarik. Ada orang meninggal, itu jenazahnya luar biasa disolati oleh sultan lah, orang kaya dulu, zamannya Sultan Turki Murad IV dulu nih. Ada kisah nyata ini di dalam buku hariannya Sultan Turki Murad IV. Itu dikisahkan suatu malam ya Bu ya, ini Sultan merasakan galau gelisah, nggak tenang, yang luar biasa. Jadi nggak umum, nggak biasanya gitu loh. Gelisahnya itu nggak apa ya, yang nggak biasa, nggak wajar gitu. Ia ingin tahu. Keluarlah beliau ini, sultan, namanya raja kan. Sultan lah, orang kaya, raja. Keluarlah itu, ada apa saya ya? Nggak wajar, gelisahnya itu nggak wajar. Lantas sultan ini panggillah pengawalnya, cerita tuh, saya ada apa ya malam ini? Kenapa Sultan, Tuan Raja? Nggak tahu ini saya kenapa ya. Ayo kita coba keluar, ada apa dengan rakyat saya? Ini raja ini, sultan ini, itu hampir seperti Umar bin Khattab, sering belusukan malam-malam. Lihat nih rakyatnya yang susah siapa, nanti dibantu itu, seperti Khalifah Umar bin Khattab itu. Masih ingat ceritanya Bu ya? Jalan-jalan malam, Khalifah Umar, dia lihat ada anak sama ibunya, anaknya nangis. Ibunya masak nasi itu, masak air, kirain anaknya nasi, ternyata batu. Itu Umar bin Khattab ngintip dari luar malam-malam, nangis, pulang ke Baitul Mal, gudangnya makanan, dia bawa sendiri itu. Khalifah Umar ini mirip ini sultan ini. Jalanlah beliau ini malam-malam, cukup belusukan lah ya. Cuman yang mendorong beliau ini tadi, ada apa ini dengan rakyat saya ini? Singkat cerita, biasa, pakainya biasa, nyamarlah sama pengawalnya, jalan tuh. Hingga tiba di sebuah lorong yang sempit, lorong lewat gang sempit lah, gitu kan. Nggak ada yang ngerti kalau itu sultan itu. Gang sempit itu, kaget luar biasa sultan ini sama pengawalnya menemukan sesosok mayat jenazah tergeletak di situ. Kaget, astagfirullahaladzim, apa ini? Kayaknya orang ini. Dicoleklah itu, Masya Allah, iya jenazah ini. Cepet angkat, coba dibalikin. Itu jenazah, mayat itu tergeletak, nggak ada yang mau ngangkat. Orang nggak peduli. Lantas sultan ini manggillah tuh masyarakat, tolong panggilin masyarakat. Ya, Tuan. Tolong angkat ini, tolong angkat ini jenazah. Si masyarakat itu nggak ngerti kalau itu sultan rajanya, nggak ngerti. Yang nyuruh itu padahal rajanya. Apa jawaban rakyatnya itu? Saya nggak mau nyentuh jenazah ini.
Sultan kaget, ini ada apa dengan jenazah ini? Kasihan ini jenazah, nggak ada yang apa, nggak ada yang ngerawat lah, mandiin dan sebagainya, dibiarin begitu aja. Tidak ada satupun itu yang ngangkat jenazahnya. Ada yang nanya, oke, kalau nggak mau ngangkat, saya mau nanya. Kenapa ini jenazah? Kalian nggak mau udah ngangkat, kenapa? Coba kenapa? Jelasin. Tuh, yang nanya raja kan, nggak ngerti. Jawabnya seenak aja kan, nggak ngerti kalau dia sultan. Coba, ini siapa ini jenazah ini? Keluarganya ada nggak? Tanya sultan. Salah seorang dari mereka itu jawab, ini orang zindik, tuan. Bentak gitu. Ini orang zindik ini, tuan. Suka meneguk minuman keras dan berzina. Itu jawabnya. Karena memang dilihat setiap hari itu oleh masyarakat, dia sering bawa minuman keras itu. Dan ke tempat pelacur, SK lah. Orang lihatnya itu seperti itu, mabuk-mabukan, tuan, berzina. Oh gitu. Lantas tuan sultan ini nanya, ya jangan begitu. Ini kan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa iya dibiarkan seperti ini? Akhirnya apa? Tolong, ini diangkat jenazah, diangkat. Akhirnya apa? Dengan terpaksa tuh, pengawalnya kan nggak kuat, satu orang nggak bisa. Tolong, ini saya kok berdua nggak kuat ini. Saya dengan ini, tolong dibantu sedikit orang. Akhirnya apa? Ada beberapa orang ngangkat tuh. Tahu keluarganya di mana? Tahu tuan. Ayo, tolong ini jenazah bagaimanapun ini umatnya Nabi Muhammad SAW, angkat jenazahnya. Ayo, dibawa keluarganya. Tahu keluarganya? Tahu tuan. Ayo, angkat. Diangkatlah itu, dibawa ke rumah. Habis bawa ke rumah, itu masyarakat pada kabur balik semua ke rumahnya masing-masing. Bukannya ngurusi jenazah, balik pada kabur. Karena dalam pandangan masyarakat itu zindik ini orang, mayat ini. Allah alam ya. Singkat cerita, di rumah ada istrinya, ada sultan dan pengawalnya. Lantas apa? Melihat suaminya meninggal ini nangisnya luar biasa. Tuan, ini di mana temukannya? Tadi saya lewat. Ini jenazah nggak ada yang mau ngangkat ini. Kenapa ini? Istrinya sambil nangis, sedih lah. Lantas istrinya itu berucap kepada jenazah suaminya, semoga Allah merahmatimu wahai suami. Wahai wali Allah, aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang soleh. Istrinya kan paham banget itu, suaminya kayak apa kan tahu itu. Apa ya minuman keras, apa berzina, kan tahu persis. Itu sultan bingung, kaget. Semoga Allah merahmatimu wahai suamiku, wahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau suamiku termasuk orang-orang yang soleh. Kaget itu sultan itu. Berbeda dengan pandangan masyarakat itu. Maaf ibu, benar ibu, ini wali Allah, orang soleh. Iya tuan.
Coba ceritain coba yang sebenarnya ini. Ceritalah istrinya ini. Saya sudah duga, Tuhan, setiap malam suamiku keluar rumah pergi ke toko minuman keras. Betul, Tuhan. Terus lantas dia ini, suamiku, membeli minuman keras itu. Minuman keras diborong sama dia, dibawa ke rumah. Orang lihat bawa minuman keras buat mabok di rumah. Gitu cerita istrinya. Lantas di rumah ada baik. Sampai di rumah, Tuhan, itu minuman keras dipecahin semua botolnya, ditumpahin ke toilet, Tuhan. Hah? Dituangin ke toilet, nggak diminum? Enggak, Tuhan. Loh, kok bisa? Saya tanya, Tuhan, pada suami saya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Nanti orang masyarakat memandang suamiku mabok-mabokan di rumah. Apa jawaban suaminya? Wahai istriku, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Setidak-tidaknya ini meringankan dosa kaum muslimin. Subhanallah. Orang tidak minum minuman, itu niatnya beliau itu yang di warung, yang biasa orang pada mabok itu, malam-malam sebelum orang-orang pada datang ke situ, itu diborong semua itu, dibawa pulang, dihancurkan. Saya mengharapkan istriku, mudah-mudahan ini bisa meringankan dosa kaum muslimin. Sultan kaget itu, Masya Allah, luar biasanya ini orang waliullah ini, bener ini. Lantas kenapa orang-orang bilang berzina? Ceritalah istrinya ini, nyambung cerita. Tuhan, betul suami saya kalau malam menemui para pelacur, lantas apa yang lakukan? Gini, Tuhan, suami saya bawa duit, lantas duitnya itu, uangnya itu dikasihkan ke pelacur tadi, Tuhan, disuruh ditutup. Sudah, kamu sekarang udah dapat duitnya, rezekinya, duitnya, sekarang kamu pulang sama anak kamu kalian, pulang. Itu lagi apa namanya, jajalin ya, apa namanya, dikasih duit sama beliau ini, suruh pulang. Orang lihatnya, Tuhan, suami saya ke tempat pelacur. Oh begitu, maksudnya suami ibu itu bayar pelacur, kasih duit, Tuhan, terus suruh pulang ke rumahnya, suruh tidur sama anak-anaknya. Masya Allah. Terus gimana ceritanya? Kata suami saya bilang pada suami saya, nanti Bapak, kalau Bapak meninggal nanti dibilang oleh masyarakat tukang berzina. Sudah nggak apa-apa, biarin Allah saja yang tahu. Luar biasa itu, luar biasa ikhlasnya itu. Wah, salut itu Sultan itu, salut itu. Lantas saya pernah ngomong sih, Tuhan, Papa, kalau Papa begini terus, minuman keras, ke pelacur, nanti repot Bapak kalau meninggal. Sudah, gak apa-apa, biar Allah saja. Mendengar cerita itu Sultan Murad namanya, itu menangis, itu nangis luar biasa. Ini orang biasa lah ya, kaya enggak, miskin enggak, tapi punya duit lah, bisa buat beli itu minuman keras tiap malam itu, dan ngasih duit ke pelacur. Tuh, pulang sana, pulang tidur sama anaknya, dia jangan maksiat.
nangis. Lantas sultan ini berkata, benar demi Allah. Terus kenapa? Pernah ngomong, Tuhan, suami saya, ketika saya bilang nanti nggak ada yang nyolatin, Pak, orang nggak pada mau nyolatin, Bapak tukang minuman keras nanti dibilangnya tukang zina. Sudah, nggak apa-apa, jangan takut. Apa kata suami saya, Tuhan, dah nanti yang nyolati saya adalah orang alim, sultannya kaum muslimin. Itu kaget itu. Dia ngomong seperti itu. Iya Tuhan. Masya Allah, waliullah ini. Kenapa Tuhan? Ini, saya sultannya ini. Benar itu prediksinya dia, Bu. Ini saya sultan. Kaget istrinya itu. Yang datang itu sultan itu. Masya Allah, kaget namanya. Dia paham banget lah sultannya kan. Yo, apa namanya, dirangkul. Masya Allah, bener suami saya Tuhan. Iya, saya tadi di rumah itu galau. Saya ada apa ini? Gak wajar saya galaunya. Oh ini Allah arahkan saya ke sini. Benar ibu, suami ibu. Nanti yang nyolatin imamnya saya, betul. Nangis istrinya itu. Masya Allah, terima kasih Tuhan, Tuan Raja, Tuan Sultan. Itu istrinya nangis itu. Sudah gini, tolong panggil, kasih tahu kalau saya Sultan. Yang manggil Sultan, yang tadi pada apa namanya, ogah-ogahan, pada kaget. Yang malam itu Sultan tahu, yang nyuruh kita angkat jenazah. Masa? Iya. Ayo kita dipanggil. Hei masyarakat, tahu saya, dibukalah samarannya itu. Udah siang lah, jangan dikitkan ketawa tuh. Wah, Tuan Raja, Tuan Sultan. Masyarakat kaget itu. Yang semalam itu kamu, aduh, ketahuan Raja dah. Sudah, nggak usah bahas. Tolong nih urusi jenazah. Tolong kerjasama. Ini wali Allah, ya. Kamu tahu, ceritalah akhirnya Sultan kepada masyarakat. Ini ceritanya. Ini suami ibu ini kenapa malam-malam ya ke toko minuman keras itu diborong semua minuman kerasnya sampai di rumah. Kamu tahu itu dibuang ke toilet, dipecahin semuanya. Apa niat suami ini, suami ibu ini? Biar kaum muslimin dosanya agak ringan. Orang pada kagum, kaget, Masya Allah, gak nyangka gitu. Terus kalian tahu sering mondar-mandir ke tempat pelacur. Iya Tuan Raja, kenapa? Nih saya cerita, istrinya cerita. Ini itu membayari pelacur bukan untuk itu, bukan. Suruh pulang, tutup, tidur sama anak dan keluarganya. Itu luar biasanya itu. Ini jenazah ini, tolong urus sekarang. Ini dengan semangat itu. Kagum, masyarakat kagum sama jenazah ini. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita petik? Artinya apa? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kita dengar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis riwayat Muslim, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta kalian, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah melihat pada hati dan amalan kita. Masyarakat taunya luarnya saja. Artinya apa? Kita jangan pernah menilai orang dari luarnya saja atau kulitnya saja. Karena apa? Sesungguhnya kulit atau bungkus hanya sebagai penglihatan semu mata. Kita anggap dia itu orang pelit, nggak taunya apa, dia sering memberi, kan kita nggak ngerti itu.
Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua adalah apa yang bisa kita petik. Jangan pernah mengharapkan penilaian manusia. Tidak usah ingin dilihat orang kita berbuat baik, ya, kita beramal baik, kita sering menolong orang. Tidak usah. Fokus pada perbuatan yang baik yang kita lakukan, tentunya karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ridhonya manusia. Bukan ingin dipuji, ya, ingin disanjung, tidak. Luar biasa ini. Sampai sultan, Allah gerakkan hati sultan ini keluar rumahnya untuk apa? Menyaksikan, mengimami jenazah waliullah ini yang dipandang oleh orang sebelah mata. Ternyata dia adalah waliullah, orang yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana ya Allah, inna nastahfizuka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'daidana ya Allah, khususan jamaah muslim masyarafah wa muslimin muslimat. Allahumma rabbana ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa yadika min kulli syaitanin marid wa jabarin anid wa dhi'anin wa dhibahyin wa dhi hasadin wa min syarri kulli dhi syar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ya Allah, jamilna bil afiyati wassalamah, bil afiyati wassalamah, waqiqna bit taqwa wal istiqamah ya Allah, waqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna mujibatin nabamah nadamah fil hal wal mal innaka sami'u du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.